hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang di Kebaktian M2 Sunday Service. Tema firman Tuhan hari ini adalah The Potter and the Clay. Yuk sama-sama kita belajar untuk mau diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum memasuki ibadah kita, marilah kita satukan hati di dalam saat teduh. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Minggu demi minggu kami lewati tanpa kekurangan suatu apapun. Dan sampai saat ini, kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau melawat setiap hati kami, agar dapat mengikuti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, the Apostles' Creed. I believe in God,
the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Berjalan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di badanku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Akan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Memilihmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Bukan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Memilihmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu The Potter and the Clay, Sang Penjunan dan Tanah Liat. Dasar firman Tuhan dari Yesaya 64 ayat 8.
Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudara, beberapa waktu lalu ada sebuah kanvas dari zaman dinasti Qing milik keluarga Kaisar Qianlong di Tiongkok mencetak rekor baru, yaitu barang porselen termahal di dunia. Guci atau vas ini tingginya hanya 16 inci atau sekitar 40 cm. Tetapi Guci ini dijual dengan harga yang sangat mahal. Saudara tahu berapa harganya? 53 juta US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 752 miliar rupiah. Gucinya tidak begitu besar, tapi harganya hampir mencapai 1 triliun rupiah. Dan apakah saudara tahu Guci ini, vas ini terbuat dari bahan dasar apa? Ya, terbuat dari tanah liat. Saudara bayangkan, dari tanah liat yang tidak berharga, di tangan sang penjunan, sang pembuatnya, tanah liat itu menjadi vas dan barang yang sangat mahal, bernilai dan berharga. Tetapi apa jadinya jika tanah liat itu tidak mau dibentuk dan diproses oleh tangan sang penjunan? Maka tanah liat itu akan tetap menjadi benda yang tidak bernilai dan tidak berharga. Dalam Yesaya 64 ayat 8, Nabi Yesaya menggambarkan kita manusia sebagai tanah liat. We are the clay. Dan Tuhan Allah sebagai sang penjunan. God is the potter. Sebagai tanah liat, kita harus mau dibentuk oleh tangan Tuhan supaya kita menjadi satu bejana yang indah. Satu guci atau vas yang mahal, yang bernilai dan berharga. Itu sebabnya Yesaya memohon kepada Tuhan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Pernyataan Yesaya ini merupakan satu ungkapan penyesalan dan pertobatan dari bangsa Israel yang pada saat itu dihukum Tuhan, terbuang, tertindas di negeri Babel. Saudara, selama ini bangsa Israel merasa terlalu percaya diri, terlalu sombong, sehingga mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka tidak mau lagi taat akan firman Tuhan. Mereka mau mengatur hidup mereka sendiri, merancang masa depan mereka sendiri, dan mengandalkan kekuatan serta kepintaran mereka sendiri. Dan apa hasilnya? Kegagalan, kehancuran, dan mereka terbuang ke negeri Babel. Ada satu hal yang dilupakan bangsa Israel. Mereka lupa bahwa mereka adalah tanah liat yang kalau Tuhan tidak membentuk mereka, maka mereka adalah tanah liat yang tidak berharga dan tidak bernilai. Saudara-saudara, itu sebabnya Yesaya mengajak bangsa Israel untuk menyesal dan memohon supaya Tuhan kembali membentuk mereka, menjadikan Tuhan sebagai sang penjunan mereka. Yesaya memohon kepada Tuhan, Tuhan, kami hanyalah tanah liat, ubahlah kami dan bentuklah kami. Nah, saudara, belajar dari kegagalan bangsa Israel, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai tanah liat di tangan Tuhan. Yang pertama, sebagai tanah liat, kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Tanah liat tidak dapat mengatur dan membentuk dirinya sendiri. Tanah liat itu dibentuk oleh tangan seorang penjunan yang ahli. Mengapa? Karena sang penjunanlah yang mengenali jenis tanah itu. Dan akan dibentuk menjadi apa tanah liat itu tergantung dari kehendak sang penjunan, the potter. Saudara-saudara, seringkali kita, ya khususnya juga banyak anak-anak muda, kita ini menjadi tanah liat yang angkuh, tanah liat yang sombong. Kita merasa bahwa kita tidak mau dibentuk oleh tangan Tuhan. Kita mau mengatur dan membentuk diri kita sendiri. Banyak orang merasa aku lebih tahu dan mengerti tentang diriku. Aku lebih bisa merancang masa depanku. Dan banyak orang merasa cukup pintar
sehingga mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan sama sekali di dalam hidup mereka. Tetapi saudara, kita lupa bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Bahkan di dalam Mazmur 139 ayat 13 dikatakan bahwa tangan Tuhanlah yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Tuhanlah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi engkau. Tuhanlah yang jauh lebih mengenal diri kita, lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dan Tuhan tahu segala keberadaanmu, kekuranganmu, dan kelebihanmu. Sehingga Tuhan mengerti bagaimana membentuk engkau dengan segala keberadaanmu. Saudara-saudara, waktu SMP dan SMA, saya punya cita-cita, dan dua diantaranya adalah saya ingin menjadi seorang arsitek, ataupun kalau tidak, saya ingin menjadi seorang ahli hukum. Saudara, saya sangat berambisi, bahkan sampai hari ini, saya suka sekali dengan hal-hal dunia hukum ataupun dunia arsitektur. Tetapi pada saat saya SMA, tepatnya kelas 2 SMA, ada satu panggilan Tuhan, yaitu bahwa saya menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan. Bahkan panggilan ini diteguhkan oleh orang-orang di sekitar saya. Mulai dari nenek opung saya, orang tua saya, bahkan pendeta saya meneguhkan saya supaya menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan. Tetapi saudara, saya tidak mau. Saya menolak dan berusaha menyangkal panggilan itu. Karena saya mau menjadi seorang arsitek atau paling tidak seorang ahli hukum. Tetapi sejak kelas 2 SMA itu, panggilan Tuhan itu semakin nyata, semakin jelas. Dan akhirnya saya tidak bisa lagi menolak panggilan Tuhan itu. Dan setelah saat tamat SMA, saya masuk ke sekolah teologi yang mendidik calon-calon pendeta. Dan hari ini saya menjadi pendeta dan pengajar firman Tuhan. Saudara-saudara, terkadang cita-cita kita, keinginan kita tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak Sang Penjunan, yaitu Tuhan Allah. Maka sebagai tanah liat, kita harus rendah hati, mencari tahu kehendak Tuhan, dan siap dibentuk oleh tangan Tuhan, Sang Penjunan hidup kita, our potter. Yang kedua saudara, sebagai tanah liat, kita juga harus siap menjalani proses pembentukan. Tanah liat yang akan dibentuk harus mengalami proses pembentukan sedemikian rupa, sampai menjadi benda yang berharga dan mahal. Proses ini dimulai dengan mengambil gumpalan tanah yang sudah dibersihkan, lalu direndam supaya tanah ini lunak dan lentur. Selanjutnya tanah liat ini akan melalui pembentukan di atas sebuah meja yang berputar, dan tanah ini akan terus diputar dan dibentuk oleh tangan Sang Penjunan. Ditekan, didorong, tanah liat ini akan terus terkikis dan perlahan-lahan mulai terbentuk. Setelah bentuknya baik, tanah liat ini yang sudah terbentuk ini masih harus melalui satu proses lagi, yaitu proses pembakaran. Barulah akhirnya tanah liat yang tidak berharga ini menjadi bejana yang indah dan berharga. Saudara, demikian juga kalau kita mau dibentuk Tuhan menjadi bejana yang indah, kita harus mau dan siap diproses. Dan semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, peristiwa baik ataupun peristiwa yang tidak baik, semuanya itu merupakan bagian dari cara Tuhan membentuk dan memproses kita menjadi satu bejana yang indah. Di dalam Alkitab kita mengenal Yusuf, seorang anak muda yang mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya bahkan sejak masa remajanya. Bagaimana tidak, dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Harus terpisah dengan ayah yang dia cintai. Yusuf juga harus menjalani hidup sebagai budak Potifar. Kemudian di rumah Potifar dia difitnah melakukan satu tindakan yang tidak senonoh. Dan akhirnya Yusuf terpaksa harus dimasukkan ke dalam penjara. Sampai akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Dan sebagai Perdana Menteri, Yusuf menjadi berkat
bukan hanya bagi Mesir, tetapi juga bagi keluarga dan saudara-saudara yang sudah menjual dia pada saat dia muda. Dan firman Tuhan mencatat jauh lebih lagi, bahwa semua proses hidup yang dijalani oleh Yusuf adalah bagian dari satu rancangan keselamatan Allah atas dunia ini. Saudara, itulah sebabnya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh Yusuf tanpa ia sadari dipakai Tuhan untuk membentuk Yusuf dari tanah liat menjadi bejana yang indah. Saudara, percayalah, semua yang terjadi dalam hidupmu, apakah kesulitan, penderitaan, kegagalan, kekecewaan, ataupun semua hal yang kita pandang buruk, tanpa kita sadari, dapat dipakai Tuhan sebagai bagian proses pembentukan karaktermu, pembentukan hidupmu dari tanah liat menjadi bejana yang indah. Dan yang ketiga, saudara, tanah liat yang diproses menjadi bejana yang indah itu dengan satu tujuan, supaya bejana ini menjadi sesuatu benda yang berharga dan memancarkan kemuliaan sang penjunan, sang pembuatnya. Kalau sebuah Gucci vas dari zaman dinasti Qing begitu mahal dijual, sadarkah engkau bahwa dirimu jauh lebih berharga dan jauh lebih mahal daripada Gucci itu? Meskipun Gucci itu dijual hampir 1 triliun, tetapi saudara, di dalam Alkitab dinyatakan engkau jauh lebih berharga. Dan berapa nilai hidupmu, saudara? 1 Petrus 1 ayat 18-19 menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak ternoda dan tak bercacat. Saudara, tahukah engkau berapa nilai dan harga hidupmu? Alkitab menjawab, harga dirimu adalah darah Yesus tercurah untuk menebus engkau. Dengan satu tujuan, untuk mengubah kita dari tanah liat yang berdosa, tanah liat yang tidak menjadi berkat, tanah liat yang tidak bernilai, menjadi satu bejana yang sudah ditebus, bejana yang siap dipakai Tuhan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan ingin membentuk engkau menjadi bejana yang indah. Dan Tuhan Yesus sudah mengerjakannya. Di atas kayu salib, kita semua yang adalah tanah liat itu dibentuk, ditebus menjadi satu bejana yang indah dan mahal. Mulai hari ini, saudara-saudara, lihatlah dirimu bukan sebagai tanah liat yang tidak berharga, tetapi sebagai bejana yang indah yang siap dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Dan marilah kita memohon sebagaimana Yesaya memohon. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudara, jadilah bejana yang indah dan memuliakan Tuhan. Amin. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan bersamamu. Tak pernah kau
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah online kita. Kami tetap mengajak saudara-saudara semuanya boleh tetap setia setiap minggunya bersama-sama dengan kami memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara, kami mau mengingatkan bahwa di dalam ibadah online marilah kita ikuti ibadah dengan baik dari awal sampai pada akhirnya, supaya ibadah kita dan penyembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah The Potter and the Clay. Dasar firman Tuhan dari Yesaya pasal 64 ayat 8. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudara-saudara, terima kasih telah bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Mari sama-sama kita boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam segala hidup kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.